Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bahtera TV dimanapun sahabat semua berada. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tuntas, yaitu leluhur Nusantara, waktu mula kehancuran Raja Tanah Jawa oleh anaknya sendiri. Ajaran yang menyusup kepada anaknya sendiri. Ajaran tersebut yang sudah ingin merubah tatanan yang berada di Pulau Jawa pada waktu itu. Awal mula perubahan tatanan baru di Jawa yaitu mulai dari sang pemimpin atau sang raja, karena sudah mau dikacaukan oleh ajaran luar yang dipegang oleh sang anak. Lalu datanglah sang pamomong tanah Jawa untuk mengingatkan sang raja bahwa ketika Nabi Adam diciptakan, disitulah sang pamomong tanah Jawa dilahirkan ke bumi Nusantara, untuk agar bumi Nusantara ini langsung mendapatkan tugas tauhid atau manunggaling kaula Gusti kepada Yang Maha Satu, yang menciptakan ada dan tiada, yang menciptakan yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang menciptakan yang besar dan yang kecil, yang menciptakan angin hujan, panas dan dingin. Itu semua bentuk dari tauhidnya orang Jawa, atau bentuk tauhidnya manusia bumi Nusantara. Dari awal sang pamomong tanah Jawa diutus oleh Yang Maha Kuasa ke Pulau Jawa atau ke bumi Nusantara ini, sudah membimbing para pemimpin-pemimpinnya yang mengurus rakyatnya, agar rakyat dan pemimpin satu tujuan, yaitu untuk memurnikan jati dirinya menghadap kepada Sang Maha Satu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cipta, rasa dan karso, penciptaan, pemeliharaan dan pelebur atau penyempurna. Itulah yang disebut Tri Sulowedo, yang berada di dalam jati diri manusia bumi Nusantara, atau yang berada di dalam jati diri orang Jawa. Kenapa disebutkan manusia Jawa itu adalah manusia-manusia pilihan, atau manusia-manusia yang mempunyai tingkat ma'rifat atau ketauhidan yang tinggi? Dikarenakan Sang Maha Kuasa lah yang mengutus pamomong atau seorang pandita untuk agar bumi Nusantara tetap utuh selama-lamanya. Kenapa setelah salah satu raja berbeda keyakinan atau berpindah keyakinan, disitulah kehancuran bumi Nusantara dimulai selama kurang lebih 500 tahun atau 700 tahun lamanya.
dikuasai oleh ajaran-ajaran luar, ajaran nenek moyang dilupakan atau ditinggalkan. Disinilah letak kelemahan para pemimpin. Kalau saja sampai para pemimpin tidak tegas atau tidak berani menenteramkan semua keadaan, maka semuanya akan hanyut atau hancur lebur. Sebagai seorang pemimpin, haruslah mempunyai jiwa yang kesatria, jiwa yang kokoh, jiwa yang tidak mudah digoyangkan, jiwa yang menjadi panutan, atau jiwa yang penuh dengan kekuatan batin, kekuatan dohiriah, lahiriah. Mungkin itu semua karena ada rasa hati menyetujui sehingga atau mengikuti kelemahan tersebut. Kembalinya sang pamomong tanah Jawa atau sang Ratu Adil, bisa disebut juga Satrio Piningit. 1000 leluhur bersatu kepada raganya Satrio Piningit yang dibersihkan oleh Yang Maha Kuasa. Tentunya semua kita yang membahas tentangnya teruslah mengagung-agungkan namanya, karena sang Satrio Piningit atau sang Ratu Adil anugerah untuk bumi Nusantara Pulau Jawa, atau anugerah untuk manusia-manusia yang berada di Nusantara sebagai pemimpin kemenangan, pemimpin yang adil, pemimpin yang kuat, pemimpin yang tangguh, pemimpin yang tegas, pemimpin yang berjiwa membangun negeri. Satria Piningit adalah seorang anak bumi Nusantara asli, namun semua leluhur sudah bersatu di dalam raganya. Banyak orang-orang yang bilang bahwa itu semua adalah tahayul atau hayalan belaka. Bolehlah sebagian orang berpendapat seperti itu. Itu tidak akan menjadi masalah bagi orang-orang yang mempercayainya. Karena orang-orang yang percaya kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk bumi Nusantara, untuk kemakmuran bumi Nusantara ini, akan mendapat kemenangan di sisinya. Yang asli itu hanya satu, mengedepankan tauhid, yang mengedepankan perilaku baik atau budi pekerti luhur, yang menyeimbangkan keadaan alam semesta atau alam bumi ini. Karena semua ini adalah miliknya Yang Maha Kuasa. Semua yang dilakukan oleh sang pamomong tanah Jawa atau sang Ratu Adil atau Satrio Piningit atau sang Pandita Ratu
itu semua adalah benar. Bahwa kita semua, para putra-putri bumi Nusantara, harus merubah tatanan barunya yang berada di dalam jati dirinya, yaitu jati diri budi pekerti, kehidupan manusia. Berperilaku baik kepada semua sesama, jangan menjelek-jelekan kepada ajaran lain. Manusia yang berada di bumi Nusantara semuanya harus bersatu, karena kita adalah saudara, karena kita adalah turunan dari nenek moyang kita yang sudah bersatu, nenek moyang kita pada waktu zaman dahulu. Dan kita semua, para generasinya yang hidup, kita harus bersatu. Tidak boleh mengadakan peperangan atau perkelahian atau pembunuhan. Itu semua karena adanya perubahan. Jika kita semua kompak, mempunyai jiwa bergotong royong untuk memegang teguh kembali ajaran leluhur Nusantara, yaitu ajaran budi pekerti tentang kehidupan, agar tercipta kembali rasa cinta kasih sayang kepada sesama manusia atau sesama makhluk yang maha kuasa. Semua itu dilakukan atas adanya ajaran budi pekerti yang luhur, karena Sang Maha Pencipta akan menilai dari dalam, bukan dari luar. Marilah kita saling berpegangan tangan antara satu anak bangsa, walaupun berbeda pandangan, tetapi niat kita hanya satu, untuk rukun, damai, dan tentram hidup di dalam bumi Nusantara. Ibu bumi, Bopo Angkoso, sedang menilai kehidupan kita yang berada sekarang. Kita harus mengedepankan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, sopan santun. Kalau dibahas, yang kita kembalikan hanya satu, yaitu marwah akhlak budi pekerti, ajaran leluhur Nusantara. Semoga kita semua menjadi putra-putri Nusantara yang baik dan mempunyai jiwa-jiwa pembangun. Terima kasih sudah menyimak tayangan video ini. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua, putra-putri Nusantara dimanapun kita semua berada. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.